Untuk pertanyaan pertama nih, Bang. Untuk pertanyaan pertama datang dari Pras Official. Nah, umur berapa yang boleh belajar hipno? Oke. Umur berapa yang boleh belajar hipno? Semua umur boleh gitu. Dengan catatan tidak terhambat di komunikasi. Contoh gagap seperti itu gitu. Karena ketika gagap itu akan menjadi sebuah proses yang nggak berhasil gitu. Makanya syarat utamanya nggak boleh gagap. Dan mungkin kalau misalkan yang umurnya di bawah 15 tahun nih atau yang masih SMP, coba deh kalian bilang dulu sama orang tua, takutnya ketika nanti kalian udah belajar nih, udah seneng, udah apa, terus tiba-tiba orang tua kalian ngelarang. Nah, yang asalnya kalian senang udah gabung nih sama kita, tiba-tiba kalian harus keluar dari kita karena orang tua kalian nggak setuju. Nah, mungkin kalau yang masih di bawah 17 mungkin bisa bilang dulu sama orang tuanya, minimal kalau orang tuanya udah boleh, ya silakan untuk gabung gitu. Oke, pertanyaan untuk yang kedua dari Instagram hipnotis underscore Bandung. Apakah orang yang dihipnotis atau hipnoterapi untuk hal positif bisa permanen sifatnya? Untuk konteksnya terapi itu bisa permanen. Nah, yang nggak bisa permanen itu, jadi mau permanen atau enggak ketika terapi, balik lagi ke niat dari kliennya gitu. Contoh, kalau orang perokok, dia nggak niat untuk berhenti ngerokok, tapi kita paksain nih dia untuk berhenti merokok. Iya, memang awalnya dia berhenti, mungkin paling lama sekitar sebulan, di awal bulan kedua itu biasanya udah ngerokok lagi. Kenapa? Karena dia nggak ada niat. Tapi kalau misalkan ada niat nih, contoh, oh saya punya fobia, nah saya pengen sembuh, minta bantuan gitu kan. Nah, kita sebagai fasilitatornya membantu mereka untuk kesembuhan itu, dan kebanyakan itu memang sembuh gitu, permanen gitu. Dan durasinya pun tergantung gitu, ada yang cepat, ada yang lama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Hipo 1819. Pertanyaannya adalah, kalau kejahatan yang suka mencuri motor, apa itu dengan hipnotis? Oke, kalau menurut saya pribadi yang sudah pernah belajar ilmu ini, itu bukan hipnotis. Kenapa? Karena kalau hipnotis atau ya nama sebenarnya ilmunya itu hipnosis, itu biasanya balik lagi ke orangnya gitu. Jadi kalau orangnya menolak gitu, ketika ketemu orang baru nih, menolak itu nggak akan bisa. Tapi kalau misalkan kebanyakan, jangankan mencuri motor gitu, kayak misalkan orang yang hilang uang, hilang handphone dan lain sebagainya, itu suka menyalahkan kita gitu, suka menyalahkan eh, hipnotis gitu. Kenapa? Di jalan saya kehilangan uang nih, eh, kayaknya saya ke hipno deh gitu, kayaknya saya ke hipnotis. Padahal itu sebenarnya bukan hipnotis, tapi namanya misdirection atau pengalihan perhatian. Nah, jadi dia misalkan udah punya tim nih, dari timnya itu udah ada tugasnya masing-masing untuk mengalihkan perhatian. Jadi contoh ketika dia megang HP, fokus ke HP. Nah, ketika fokusnya dihilangkan, fokus ke HP-nya hilang, dan saat HP-nya diambil, itu dia nggak tahu, dia nggak sadar, dan ketika beres, orang-orang itu pada kabur, dan si korban bilangnya, wah saya kena hipnotis di jalan. Padahal itu bukan, itu misdirection. Dari akun garis tangan loversnya sendiri, bertanya, Kak, hipnotis ada efek sampingnya nggak? Kalau
efek samping itu nggak ada. Kenapa? Karena mungkin kalau hanya pusing iya gitu. Kalau untuk beberapa orang gitu pusing iya gitu. Tapi kebanyakan itu enggak, dan ketika itu pusing pun kita bisa buat dia netral lagi atau biasa lagi, nggak pusing lagi. Selanjutnya dari garis tangan lovers. Singkatan dari SDHB itu apa sih? Oke, SDHB itu sebenarnya nama salah satu universitas yang ada di Bandung, yaitu Stikes Dharma Husada Bandung. Nah, kenapa saya ngambil namanya dari kampus gitu? Karena ya biar beda gitu kan, karena misalkan nama komunitasnya yang berdasarkan daerah kan sudah banyak gitu. Contoh komunitas hipnotis Jogja atau komunitas hipnotis Bandung. Nah, saya pengen sesuatu yang beda gitu, karena sejauh saya melakukan survei belum pernah ada yang mengambil nama komunitasnya dari nama kampus gitu. Nah, makanya itu saya ambil gitu, dan menjadi sebuah pembeda nih di antara banyaknya komunitas yang mengambil nama kampus itu hanya kami gitu. Oke, pertanyaan dari ra.club_Tangerang. Apa perbedaan susah tidur sama insomnia? Oke, kalau misalkan susah tidur nih, susah tidur itu pola tidurnya yang keganggu. Jadi kalau susah tidur, contohnya ketika orang yang biasanya tidur jam 9, terus dia tiba-tiba nyoba nih, mau tidur lebih dari jam 9, biasanya ada gangguan gitu yang menyebabkan dia susah tidur, atau ketika dia mau tidur itu selalu ada seperti gangguan gitu kalau susah tidur itu. Nah, kalau misalkan insomnia itu lebih di pola tidurnya gitu. Jadi contoh misalkan di tahun pertama dia suka tidur jam 9. Nah, pas tahun kedua karena misalkan ada skripsi atau ada kerjaan, dia terlalu malam misalkan saking pengen beresnya gitu, dia sampai jam 3 subuh gitu, jam 3, dan itu misalkan berlarut-larut selama beberapa tahun. Nah, itulah yang menyebabkan Nah, jadi ketika itu pasti dia tidurnya yang biasanya jam 9, pasti dia tiba-tiba gak bisa jam 9. Sekarang pertanyaan dari Ad Samsi Mokoginta. Kenapa sih hipnotis itu nggak boleh disalahgunakan? Oke. Sebenarnya hipnotis ini nggak bisa disalahgunakan gitu, bukannya nggak boleh gitu, tapi udah memang nggak bisa disalahgunakan. Kenapa? Ketika ketemu orang baru nih, kalau orang barunya itu tidak terlalu welcome nih, contoh misalkan saya ketemu sama Anda gitu. Nah, karena orang baru, kira-kira Anda langsung percaya nggak misalkan, oh saya tuh baik gini gini gini, kira-kira percaya nggak? Nggak. Nggak kan? Nah, kalau orang-orang yang nggak terlalu welcome nih sama orang-orang baru, itu biasanya nggak akan gitu. Kebanyakan ya orang yang kebilang kena itu gara-gara dia terlalu polos gitu. Jadi misalkan ketemu orang baru, dia pikirannya positif, oh ya orang ini baik atau apa-apa-apa. Jadi ketika contohnya misalkan ada di suatu ketika si orang yang dianggap baik ini ngambil uang dari si target gitu kan. Nah, si target ini gak akan mungkin nyangka ke dia, karena udah di dalam pikirannya orang ini tuh baik, gak mungkin dia gitu. Dia tuh lebih sering kayak positive thinking gitu. Padahal udah dikasih tahu sama orang, mungkin aja gitu, bisa aja orang yang terdekat gitu. Ya mungkin si A gitu. Gak mungkin si A. Si A itu orangnya gini 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 gini. Intinya dia baik gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi kan, itu bisa terjadi, intinya pencurian itu oleh orang yang dianggap dekat,
itu karena ada kesempatan gitu. Di mana ada kesempatan biasanya orang ngambil gitu. Nah, kalau nggak ada kesempatan orang itu nggak akan bisa gitu. Baik misalkan dalam hal contoh seksual dan lain-lain. Kenapa sih banyak kejadian pelecehan seksual dan lain-lain? Itu karena adanya kesempatan gitu. Kalau nggak ada kesempatan nggak mungkin ada kejahatan. Oke, pertanyaan dari Jesse underscore art 05. Kekurangan dan kelebihan hipno itu apa? Kalau misalkan untuk kelebihannya itu kita bisa menyembuhkan orang. Contoh fobia, trauma, terus ada orang yang misalkan takut jarum suntik nih, tiba-tiba kita ubah, dia nggak jadi, ketika lihat jarum suntik biasa aja, atau misalkan orang yang fobia badut nih, kita ubah juga jadi biasa-biasa aja kalau lihat badut. Itu untuk kelebihannya. Mungkin kalau untuk kekurangannya, saya rasa ya cuman ya itu tadi pertanyaannya nyambung sama yang dari pertanyaan sebelumnya. Kekurangannya bisa disalahgunakan. Kenapa? Karena kalau misalkan itu eh, si targetnya itu kena, atau misalkan targetnya itu polos gitu kan, gampang percaya sama orang, dan ternyata orang ini tuh udah ngincar dia gitu dari lama gitu. Jadi lebih ke bisa disalahgunakan gitu. Cuman kalau pertanyaannya banyakkah yang menyalahgunakannya, itu enggak gitu, enggak mungkin banyak gitu. Paling ya sedikit gitu. Mungkin hanya beberapa kasus yang memang benar kejadiannya menggunakan hipno gitu. Dan yang lainnya itu hanya misdirection. Pertanyaan selanjutnya dari Raisa India Aswari. Kalau hipnotis itu bisa dilakukan sendiri nggak sih? Jelas bisa, karena sebenarnya ilmu ini tuh kembali lagi pada diri sendiri gitu kan. Dari pertanyaan sebelumnya, hipnotis ini dilakukan sebenarnya oleh diri sendiri. Cuman kalau orang yang nggak tahu ilmunya, itu misalkan contoh, saya pengen diterapi dong gitu, hilang fobia badut gitu. Nah, orang yang contoh saya gitu, yang terapinya nih, saya itu hanya sebagai fasilitator, jadi yang membantu dia gitu untuk memasuki kondisi tersebut. Padahal sebenarnya hipnosis ini adalah self hypno gitu. Balik lagi ke sendiri gitu. Memang bisa untuk diri sendiri. Oke, pertanyaan dari Aditya Putra Aditi. Perbedaan hipno dan gendam. Oke. Kalau misalkan hipno itu dia pure komunikasi gitu. Benar-benar di komunikasi. Selama misalkan kita komunikasinya lancar, itu kita bisa gitu untuk melakukan ilmu ini. Cuman kalau gendam itu dia lebih main ke energi, dan ada kayak kata-kata apa ya namanya, kayak mantra. Kalau misalkan gendam ada mantranya gitu. Kalau misalkan ilmu ini, hipno ini, nggak ada mantra gitu, benar-benar komunikasi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Eka 123. Bisa nggak sih buat dipanggil secara pribadi, buat hipnotis seseorang, buat menyelesaikan suatu masalah? Jelas bisa. Itu kan ada namanya private gitu. Dalam private itu bisa untuk dipanggil ke rumah untuk misalkan terapi, atau mau belajar tapi secara private, yang misalkan tempatnya misalkan pengen di tempat si calon murid gitu, itu bisa. Oke, dari Rika Atafta. Hipnotis online apa bisa? Bisa, karena kita pun membuka kelas online gitu. Berhubung kan sudah beberapa bulan ini adanya pandemi corona, itu kita sekarang
masih menerapkannya online gitu. Untuk kelas offline-nya itu nanti benar-benar nunggu kondisi benar-benar aman sampai benar-benar gak ada lagi itu virus COVID-19. Jadi jawabannya bisa nggak online? Bisa gitu. Dan di kelas kita pun sudah ada suyet atau orang yang bisa untuk prakteknya pun online gitu, karena namanya kelas online, prakteknya ada sesi praktek online. Pertanyaan selanjutnya dari @tudu_13. Apakah hipnotis diakui oleh kesehatan dan negara? Oke, jawabannya iya, dan ada lembaganya itu. Yang satu untuk lembaga pelatihannya bisa dicek, itu ada namanya IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy. Terus yang satu, kalau misalkan kalian nih udah belajar pengen buka praktek sendiri, terus pengen dapetin surat izinnya dan lain-lain, bisa mengajukan rekomendasinya ke lembaga satunya lagi namanya Prahipti. Nah, ketika di Prahipti itu kalian nanti bisa mengajukan untuk mendapat surat rekomendasi praktek mandiri. Oke. Dari Aralia Ruah, dari saya sendiri, apa bedanya komunitas hipnotis ini dengan yang lain? Oke, bedanya mungkin kalau di yang lain pembelajarannya itu pertama belum ada online mungkin. Terus yang paling jelas itu kalau di kalian belajar di komunitas kita itu, meskipun kalian ikut kelas offline atau ketemu langsung, kita tetap kasih kalian fasilitas untuk praktek online. Itu bedanya kita gitu. Meskipun kalian ikut kelasnya offline, tapi kalian tetap bisa ikut bukan kelas online, tapi kalian bisa ikut praktek online gitu. Jadi kalau misalkan kalian susah nih praktek nih di luar, kita fasilitasi tapi secara online, karena si suyetnya itu hanya bisa lewat online. Terus selanjutnya nih dari @exar hmdhny.exa. Pertanyaannya adalah, sebenarnya orang biasa bisa melakukan hipnotis terhadap orang lain nggak? Bisa, asal satu, belajar. Terserah mau belajar di YouTube atau di mana, mau otodidak, bisa silakan. Cuman bedanya kalau kalian belajar di YouTube itu nggak akan ada yang membimbing gitu. Jadi ketika kalian bingung nih, ini harus gimana, terus kok kenapa gagal gini gini gini, itu nggak akan bisa konsultasi atau nanya-nanya. Nah, kalau misalkan kalian ikut pelatihan di kelas baik di kita atau di yang lain, itu kalian bisa nanya-nanya sampai benar-benar kalian bisa. Pertanyaan dari Hypno_SDHB. Ada nggak orang yang nggak bisa dihipnotis? Kalau misalkan dalam konteksnya terapi, itu nggak ada, semua orang bisa. Cuman kalau dalam konteksnya hiburan, misalkan kayak yang ada di TV-TV, itu ada yang nggak bisa gitu. Makanya ketika untuk hiburan di panggung atau di TV-TV itu hanya beberapa orang yang dipilih. Tapi kalau untuk terapi itu semua orang bisa. Kalau untuk hiburan hanya beberapa orang yang bisa. Oke. Lalu pertanyaan dari ra.club_Tangerang. Apakah hipnotis itu berhubungan dengan hal mistik? Oke, jawabannya tidak sama sekali, karena kita nggak ada mantra, nggak ada apa, nggak ada ritual sesajen dan lain-lain. Kita hanya benar-benar belajar di komunikasi. Ketika komunikasinya udah bisa, itu kalian bisa gitu. Jadi yang kalian pelajari itu, kalau mau belajar ilmu ini, komunikasinya. Bukan ada sesajen atau apa, atau
Ini black magic ya? Tidak sama sekali. Dari fanbase Rudy Ruah Official, ada berapa kelas yang diadakan di sini? Oke, kalau kelas itu sebenarnya kalau dalam dibagi menjadi 2 kategori, online dan offline. Kalau kelasnya itu cuma 2 kategori, online dan offline. Nah, untuk di dalamnya ada berapa kelas itu silakan bisa ditanyakan lewat Instagramnya langsung @hypnotis_Bandung. Pertanyaan dari @shiva.19. Kak, orang yang sudah terhipnotis itu sadar gak ketika dia sudah dinormalkan kembali? Oke, jawabannya setengah sadar. Kenapa? Karena ada yang dia ada yang sadar gitu. Awalnya kayak gini, pas udah dinormalin, itu udah nggak sadar gitu. Kenapa? Kalau misalkan ditanya nih, inget nggak tadi ngapain aja? Nggak tahu. Tapi kalau awal-awalnya dia sadar, makanya bisa dibilang setengah sadar. Kenapa? Karena posisinya ketika kita kasih suges, dia kan posisinya sadar, nggak tertidur, betul kan? Iya. Dari GTL, Kak, apa bedanya hipnoterapi sama hipnotis? Oke, kalau hipnotis itu lebih ke mainannya hiburan. Kalau misalkan ya hiburan itu contohnya yang di panggung, di TV itu hipnotis atau nama ilmu sebenarnya hipnosis. Hipnotis itu orang yang melakukan hipnosis. Nah, kalau hipnoterapi itu dia lebih ke terapi yang untuk contohnya menyembuhkan fobia, trauma, itu bedanya. Sekarang pertanyaan dari fanbase.rudiruah_official. Apa bedanya belajar di sini sama yang lain? Oke, bedanya kalau misalkan secara spesifiknya kalau misalkan kalian belajar di kita, itu kita fasilitasi yang namanya praktek online. Tadi kan udah dibahas praktek online dan sudah ada korbannya gitu atau suyetnya saya bilang. Nah, suyetnya itu memang benar-benar kalau misalkan kena ya kena, enggak ya enggak gitu. Enggak ada yang namanya settingan gitu. Ada lagi? Dari hipno.jb.dtabk, manfaat hipnotis apa? Dampak negatif dan positif dari hipno itu sendiri apa? Oke, kalau manfaatnya itu tadi kan udah dibahas di kelebihan hipno itu sendiri, yaitu untuk menyembuhkan orang. Terus apa lagi pertanyaan? Dampak negatif dan positif dari hipno itu sendiri apa? Kalau dampak negatif itu nggak ada, paling cuman kayak pusing doang kan tadi udah dibahas. Sama kalau positif balik lagi itu bisa menyembuhkan seseorang itu dengan waktu yang bisa permanen atau tidaknya tergantung dari klien sendiri itu dia pengen diterapi atau enggak, dia pengen sembuh atau enggak. Lalu Ada ini lagi? nih ada Ada lagi. lagi. Ada lagi, Kak. Dari siapa ini? @hipnotis_Bandung. Cara hipnotis untuk orang yang sugestivitasnya rendah pakai cara apa ya? Oke. Ada satu cara namanya itu kalau saya biasa bilang di kelas namanya teknik relaksasi progresif. Dan itu hanya akan diajarkan di kelas dan yang ikut kelasnya memang ke terapi gitu. Karena kalau yang ikut di kelas yang untuk hiburan atau panggung
itu nggak akan diajarkan. Kenapa? Karena memang kita nggak fokusnya ke sana gitu. Karena teknik itu biasanya dipakai untuk terapi gitu kebanyakan. Oke. Dari Eka Caktiwibowo. Apakah hipnos sama dengan cuci otak? Kalau menurut saya pribadi itu beda. Kalau cuci otak itu dia lebih main ke mistis. Kalau misalkan hipno itu benar-benar kita main sama pikirannya gitu. Kalau cuci otak itu dia main dengan hal mistis untuk membuat misalkan seseorang jadi suka sama dia, contohnya seperti itu. Oke. Sudah cukup menurut saya. Cukup pertanyaannya. Oke, cukup ya? Ya. Cukup. Oke. Itu pertanyaan yang sudah diajukan, sudah diwakili oleh untuk yang Tembok Hijau, boleh disebut nama Instagramnya apa? Aralia Ruah. Nah, untuk yang baju putih? Eka Caktiwibowo. Oke. Nah, itu pertanyaan kalian teman-teman sudah diwakilin sama Teh Aralia sama Kang Eka, itu sudah diwakilin. Nah, untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe.